Selamat pagi Pak Umar. Pagi Bu. Maaf saya mengganggu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Pak Umar, saya ada perlu. Ini hubungannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di kegiatan modul 1.4 budaya positif. Saya disuruh mengimbaskan materi kegiatan ini dan merancang kegiatan membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini rancangannya. Menurut Bapak, rancangan saya ini bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan pengimbasan dan pembuatan keyakinan kelas apa tidak? Mohon petunjuk, Pak. Oke Bu Parmi, untuk melaksanakan tugas panjenengan selaku CGP calon guru penggerak dan berkaitan dengan disiplin positif untuk sekolah. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung. Nah, tentunya untuk bisa merealisasikan dalam bentuk hasil, maka dibutuhkan koordinasi yang perlu panjenengan lakukan. Yang pertama nanti lewat wakil kepala sekolah, kemudian periswaan, kemudian juga para wali kelas, di mana nanti tentunya pekerjaan ini tidak mungkin panjenengan untuk melaksanakan sendiri, akan bisa dikoordinasikan dengan para wali kelas untuk operasional di lapangan, menghasilkan suatu bentuk disiplin positif bagi sekolah, sehingga nanti benar-benar apa yang akan dihasilkan dari disiplin positif sekolah itu merupakan satu hasil yang benar-benar dari siswa, dan siswa dalam merefleksikan hasil tersebut bisa untuk dilaksanakan tanpa terbeban. Siap sekolah saya mendukung Bu Pani. Monggo, Terima kasih. apa yang nanti dibutuhkan oleh panjenengan dalam merealisasikan itu bisa dikoordinasikan dengan jasa tangan tadi, dan kalau perlu memang ada sesuatu yang harus diputuskan sama sekolah, saya membuka diri untuk membantu hal ini menjadi suatu hal yang cepat terrealisasi. Terima kasih Pak Umar atas dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa mengimbaskan kepada teman sejawat, wali kelas, kemudian sampai kepada pelaksanaan kegiatan kepada anak-anak, sehingga sekolah kita mampu membuat kesepakatan keyakinan kelas agar disiplin positif ini betul-betul bisa dilaksanakan oleh SMP Negeri 27 Semarang, ya Pak. Ya Bu, Terima kasih Pak. Nanti gini, yang penting Bu, yang penting sekalian di sini juga kalau nanti orang tua wali murid juga tahu bagaimana hasil dari pekerjaan yang nanti panjenengan kerjakan bersama para wali kelas dan murid. Nanti juga kita sosialisasikan pada orang, sehingga ada satu sinergi yang baik. Oke? Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apakah hari ini kalian bahagia? Alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga di rumah, orang tua sehat semua? Ya, pada hari pertama kita masuk ke sekolah ini, Bu Parmi sebagai wali kelas akan mengajak kalian untuk mereview kembali apa yang pernah kita lakukan, yaitu sebelum kita mengadakan proses pembelajaran, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini
nanti akan berisi tentang keyakinan-keyakinan kita, keyakinan-keyakinan kalian untuk dilakukan sepanjang semester ke depan. Nah, harapannya dalam proses pembelajaran nanti kalian bisa mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Tujuannya untuk memberikan kebebasan kalian berekspresi, memotivasi diri untuk menjadi anak-anak yang lebih hebat. Jadi apapun yang kalian sepakati nanti itu adalah hasil musyawarah kalian dan yang akan melakukan juga kita bersama. Paham anak-anakku? Baiklah, kita akan lanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan kesempatan untuk ketua kelas memimpin membuat keyakinan kelas. Silakan Mbak Bunga untuk maju ke depan untuk membantu Bu Parni membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada kertas yang akan kalian isi berdasarkan keinginan kalian. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan kita yang akan kita jadikan satu kesepakatan kelas. Silakan nanti ditulis di sini. Kemudian kalian nanti maju ke depan untuk menempelkan di papan tulis. Saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Bunga untuk melakukan proses kegiatan ini. Silakan Mbak Bunga. Cara dulu sama teman-teman. Silakan. Kali ini kita akan sedikit merevisi sebuah kesepakatan kelas yang sekarang kita menyampaikan. Ini nanti kalian tuliskan sesuai kemauan dari diri kalian sendiri. Lalu nanti silakan kalian tempelkan di papan tulis. Ya, silakan. Ada yang bantu dibagi biar cepat. Ya, langsung berapa? Langsung ya berapa? Kalau sudah silakan tulis, kemudian tempelkan di papan tulis. Jadi kesepakatan yang kemarin mungkin perlu kita revisi. Silakan. Menurut kalian kira-kira apa yang akan ditambah? Diusahakan tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Silakan. Ya, segera. Juga boleh mengisi. Jadi haknya sama. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ayo, silakan segera tempelkan. Ya,
Yang kelima, menjaga atribut kelas. Selanjutnya, berpakaian lengkap. Selanjutnya, bersikap sopan dengan guru. Laksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu melaksanakan 5S walaupun di luar dan di dalam sekolah. Siswa diwajibkan datang tepat waktu. Jangan menimbun sampah dalam laci meja. Ketika berbicara dengan guru menggunakan bahasa Indonesia. Selalu melaksanakan piket kelas. Selalu datang tepat waktu. Meminta izin jika ingin keluar kelas. Selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Saling menghormati satu sama lain. Membayar uang kas tepat waktu. Datanglah ke sekolah dengan tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Berpakaian lengkap. Bersikap jujur, saling menolong, dan saling menghargai. Lakukan piket kelas sesuai jadwal. Menerima perbedaan dan menghargai teman. Tetap di dalam kelas walau guru sedang rapat. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara kepada guru. Memakai pakaian yang rapi.
Anak-anak, kalian sudah menentukan ya dari kegiatan kesepakatan kita ada beberapa hal yang kalian sepakati. Ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kira-kira mana yang perlu kita perlu akan semua masuk atau tidak gitu ya. Yang hanya 1 ini membayar uang kas tepat waktu. Apakah ini perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Oke. Kalau perlu, tidak masalah. Yang penting ini adalah keyakinan kita bahwa suatu saat kalau kita harus membayar, kita harus membayar juga. Paham ya? Terus selalu berdoa. Setuju apa tidak ini? Setuju ya, walaupun 1 tadi ya. Kita memang harus selalu berdoa ya. Berarti gimana? Bentar, untuk kesepakatan kita ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Setuju anak-anak? Setuju. Tepuk tangan. Ya, anak-anak yang hebat, mudah-mudahan apa yang kita yakini, apa yang sudah kita tuliskan, berarti kita tinggal apa? Mematuhi. Supaya apa? Kelas kita, proses pembelajaran kita akan semakin kondusif dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Nah ini, anak-anak, kalau anak-anak yakin bahwa apa yang ditulis ini kalian patuhi, tidak dilanggar, berarti saya percaya kelas ini akan guyup, rukun, ya, terus bahagia. Dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang apa? Yang gelisah, yang malas. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kalian yakini. Paham anak-anak? Karena kesepakatan yang berisi keyakinan kalian sudah kita sepakati, nanti kita akan buat menjadi 1 poster yang menarik ya untuk kita lihat, dan kita akan pajang di papan depan yang paling bisa dilihat oleh semuanya. Supaya apa? Mengingatkan kita bahwa setiap apa yang kita lakukan di kelas ini, yakin bahwa apa yang kita tulis ini akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan buat semuanya. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Wakil 20 tahun oleh Ibu Bekara Bergul, yang kami hormati Bapak Ibu serta staf karyawan SMP 27 Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara penindasan budaya positif dan pendidikan anti korupsi. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung
Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, materi. Dan yang keempat, penutup. Sebelum dimulai acara, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan dan dibacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri 27 Semarang, Ibu Sujarti SPD MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pematur, Bapak Ibu guru peserta kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu guru sudah hadir dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, serta Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Waka kita hari ini ada kegiatan yang bersamaan, yaitu di SMP 5 dan di Dinas Pendidikan. Beliau mohon izin sebentar, nanti begitu acara selesai, beliau akan ikut bergabung dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami berdua selaku kurikulum menyampaikan bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mengikuti pengibasan budaya positif dan pendidikan anti korupsi yang ada di sekolah. Ini berkenaan dengan kegiatan guru penggerak dan pembelajaran guru kita berbasis kurikulum merdeka, yaitu budaya positif adalah budaya yang sangat bagus yang harus kita terapkan. Meskipun kita sudah melaksanakan, tapi kita tekankan bahwa dalam kegiatan ini, budaya positif ini kita perlu mengembangkan nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang berpihak kepada peserta didik, sehingga peserta didik kita nanti akan jadi pribadi-pribadi yang kritis, bertanggung jawab serta dapat berkompetensi di forum-forum yang akan datang. Serta pendidikan anti korupsi. Nanti kita akan tahu seperti apa pendidikan anti korupsi yang ada di sekolah itu, yang dimensinya jelas sama dengan dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, serta pendidikan karakter yang telah kita tanamkan, yaitu jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta percaya diri. Untuk itu, untuk lebih kita memahami apa isi dari positif serta pendidikan anti korupsi, monggo kita bersama menyimak pemaparan dari materi, yaitu Bu Suparmi SPD MPD serta Bu Erlia Ismawati SPD. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Waka Kurikulum Bu Sujarti SPD MSI. Untuk acara selanjutnya yang ketiga, materi pertama, pemaparan materi tentang konsep budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suparmi SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Erlia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan konsep budaya positif di SMP Negeri 27 Semarang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 27 Semarang, Bapak Ibu,
Saya berdiri di sini bukan ingin menggurui, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama bagaimana kita mengenal budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal. Karena saya ingin Bapak Ibu betul-betul memahami konsep budaya positif. Jadi harapan saya setelah saya melakukan pengimbasan ini bisa dilanjutkan atau ditindaklanjuti kegiatan ini. Nanti kita pakai ice breaking yang lain. Oke, lanjut. Nah, kegiatan budaya positif itu dilatar belakangi oleh beberapa hal Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan? Apakah sudah berpihak pada murid? Apakah peraturan kesepakatan bersama di sekolah merupakan hasil musyawarah dari semua murid? Nah ini Bapak Ibu, kita merefleksi diri. Pada kegiatan pengimbasan ini, tujuannya kita mampu sebagai wali kelas bersama putra-putrinya nanti melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas yang bertujuan ingin mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, serta memberikan kemerdekaan kepada murid untuk hidup dan berkembang sesuai kodratnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu ada kesepakatan bersama untuk membuat keyakinan kelas antara murid dengan guru. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang hebat, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nanti saya harap Bapak Ibu memberikan komentar karena Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman selama ini berhadapan dengan anak-anak. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar? Mau menanggapi? Ya, silakan Bu Pindrinawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk yang nomor 1, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Satu sisi jawabannya bisa ya. Ya, mereka melakukan kedisiplinan setelah mendapat hukuman. Tetapi itu tidak selamanya berlaku. Dalam artian, ketika kita lalai tidak memberikan hukuman, maka mereka akan kembali ke asalnya. Sehingga mendisiplinkan anak dengan cara hukuman hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ini kembali ke jawaban yang pertama. Jadi ketika kita melihat ada di hadapannya
melakukannya, anak melakukan itu. Namun ketika kita balik kanan, dia sudah kembali ke asalnya lagi. Terus yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dalam meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Ternyata memang nomor 3 itu ada positifnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurmawati atas pendapatnya. Ada yang lain? Silakan. Kubu sebelah kanan. Ya, silakan Pak Aziz. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan, yang pertama terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagi kami atau secara pribadi, untuk perubahan kurikulum ini memungkinkan kesempatan anak lebih besar atau peran anak lebih besar daripada peran guru. Dalam hal ini kami di lapangan bahwa saat ini masih tetap memungkinkan ada penekanan berat terhadap anak, karena walaupun bagaimana anak ini harus ada batasan-batasan sehingga dia dalam melaksanakan tugas belajar itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi bagi kami hukuman masih tetap relevan diterapkan, tetapi tetap menjaga hal-hal yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berlaku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman, dan sebagainya. Ini pun juga harus ada penekanan yang signifikan, artinya bukan satu pembiasaan kemudian setelah itu selesai, ya. Harus ada tindak lanjutnya. Karena walaupun bagaimana, kalau menurut kami bahwa penekanan dari guru ini sangat-sangat diperlukan, tetapi tidak bersifat fisik, karena untuk zaman sekarang memang sudah harus dihindari. Dan yang ketiga terkait dengan penghargaan, nah ini sama dengan Bu, ini prioritas pertama karena memang eranya demikian. Jadi penghargaan baik berupa materi ataupun mungkin bentuk yang lain ini sangat paling relevan, paling setuju untuk bisa meningkatkan semangat dan motivasi belajar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Waktu kami sudah. Ya, tepuk tangan buat Bu Nurmawati sama Pak Aziz. Ya, luar biasa jawabannya. Bapak Ibu hebat. Saya tidak mau menjawab karena ini pertanyaan pemantik. Jadi ini melihat bahwa dengan jawaban Bapak Ibu kita melihat dasar dari kita mengajar selama ini. Nanti kita akan buktikan apakah jawaban Bapak Ibu benar apa tidak. Lanjut. Perubahan paradigma Bapak Ibu dari teori stimulus respon menuju ke teori kontrol Bapak. Saya punya kertas. Silakan nanti Bapak Ibu isi, tolong dibagi ke belakang. Tolong diisi nanti sesuai dengan apa yang paling berharga buat Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu, apa yang paling berharga. Silakan Bapak Ibu tulis. Karena nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Apa yang paling berharga buat hidup Bapak? Paling. Apa itu istri, apa itu suami, apa itu harta benda, apa silakan. Silakan.
Tadi apa pertanyaan Bu? Ditulis apa yang paling berharga menurut Bapak? Apa? Itu posisinya Satu kata saja. Yang paling berharga paling kan satu. Satu saja. Gak usah banyak-banyak. posisinya sebagai seorang guru atau Bebas. Yang paling berharga menurut Bapak. Iya. Menurut Bapak, menurut secara pribadi terserah mau apa isinya. Secara pribadi menuliskan yang paling berharga. Yang paling berharga. Sudah? Bapak Ibu? Sekarang genggam di tangan. Sekarang genggam di tangan kiri, tangan kiri aja. Sekarang setelah ditulis, silakan dilipat kemudian genggam di salah satu tangan Bapak Ibu. Iya, iya betul. Nah, sekarang sudah siap semua ya. Nah, sekarang bersama pasangan sebelahnya. Nah, bersama pasangan sebelahnya, silakan pertahankan apa yang Bapak Ibu miliki. Ya, mau dilepaskan silakan. Ini kan paling ya. Oke, berusaha saling membuka apa yang dimiliki, apa yang digenggamnya itu. Jadi kedua, saling berusaha untuk membuka apa yang dimiliki teman sampingnya. Ini sama pasangannya. Pasangan Bu Yanti sini silakan. Ini pasangannya kan berdua. Pasangan Bapak Ibu. Pasangan. Harus berpasangan Ibu, silakan. Silakan tulis apa yang paling berharga menurut Ibu, kemudian pegang. Yuk, sudah ya, bersamaan ya. Saya hitung sampai 5 bagi siapa yang membuka dulu. Nanti dilihat, nanti tak tanya, saya tanyakan deh, mengapa dilepaskan, mengapa tidak dilepaskan. Boleh, silakan dilepaskan, silakan tidak dilepaskan. Itu tergantung pada keinginan Bapak Ibu sendiri. Siap ya? Sudah ya? Oke. Ya sudah, genggam sekuat-kuatnya. Genggam sekuat-kuatnya kemudian berusaha untuk mencoba membuka milik temannya atau milik pasangannya. Silakan. Saya hitung 5 sampai 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Siapa yang tadi melepaskan? Guruci bagaimana? Guruci tadi melepaskan apa tidak? Melepaskan. Coba saya ingin tahu alasan Guruci mengapa melepaskan kepada Bu Antera. Silakan Guruci. Kalau Pak Juni, ini Pak Tegur dari tempat. Bagaimana Bu Amber? Bu Lulu sama Bu Amber, Bu Arema bertahan. Monggo memberikan pendapatnya, silakan. Mengapa mempertahankan? Yang pertama dalam hidup saya harus mempertahankan. Bagaimana Bu Arema? Karena keluarga itu nomor 1 bagi saya. Tepuk tangan. Saya mau tanya nih yang berpasangan ini. Pak Alon sama Bu Siti. Tapi dilepaskan apa? Silakan Bapak. Ya karena semuanya itu sama titipan. Meskipun paling penting ya tempat saya itu titipan. Silakan Bu Siti. Cok.
Bapak Ibu, kita mau berbicara tentang stimulus respon dan kontrol. Sebenarnya siapa sih yang mengontrol apapun yang kita lakukan? Nah, ini dia. Kita akan berbicara, nanti jawabannya ya. Kita akan berbicara tentang stimulus respon menuju ke teori konten. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita sebagai guru, kalau Bapak Ibu, halo. Kalau kita sebagai guru, kita biasanya akan mencoba mengubah atau mencoba mengubah orang, mengubah murid sesuai dengan pandangan kita. Benar apa tidak? Tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu. Maksudnya melakukan, mencoba melakukannya. Mencoba melakukan mungkin. Oh ya, mencoba melakukannya. Tetapi menurut teori kontrol, kita sebenarnya tidak bisa mengubah pandangan orang. Karena kita itu hanya bisa berusaha memahami pandangan orang. Jadi memahami pandangan orang lain. Oh, pandangan Anda begini, saya begini. Kita tidak bisa memaksakan. Intinya apa Bapak Ibu? Kepada anak-anak kita sebenarnya tidak bisa memaksakan. Misalnya kita merasa pintar ya, berarti mengharap anak kita pintar. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena anak itu sudah punya kodrat alam, punya kodrat alamnya masing-masing. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Begitu ya pandangan kita biasanya ya sebagai guru ya. Kamu tuh nakal, kamu tuh malas, kamu itu pokoknya gitu ya. Nah, padahal setiap orang melakukan itu pasti memiliki tujuan, alasan. Kenapa saya kok tidak mau mengerjakan? Kenapa saya kok jadi malas berangkat? Itu pasti punya tujuan dan tidak salah. Hanya kita sebagai guru nanti harus mampu memahami itu. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang dalam kehidupan secara psikologi anak kita. Terus orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Anak-anak kita itu tidak bisa dikontrol oleh diri kita, karena anak-anak itu punya imajinasi sendiri, punya kemampuan sendiri, punya keinginan sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini tadi permainannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melepaskan, itu berarti memang Bapak Ibu memang sesuai dengan tujuannya. Saya melepaskan, oh ya, hidup ini kan Allah yang punya. Ngapain kita harus mempertahankan? Sah, tidak ada yang salah. Jadi yang mempertahankan pun itu tidak salah. Karena apa? Kontrol diri kita. Jadi kita yang akan mengontrol diri kita. Kita mau jadi hebat, mau jadi guru yang hebat, mau jadi guru yang malas, mau jadi guru yang seperti apa, berarti kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa tadi. Lanjut, saya bisa diri saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Murid kita, kan biasanya kita marah ya. Kalau anak-anak kita tidak nurut sama kita, ya akan tetap seperti itu kan? Nah, itu membuktikan bahwa stimulus respon yang ada di sini kurang sesuai dengan akhirnya ada yang namanya teori kontrol. Nah, kita jadi terbuka. Yang muslim hari ini ada kegiatan sholat Jumat di masjid kita untuk nanti. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita memaksa apalagi, ayo kerjakan. Nah, saya semakin anak menolak. Betul apa betul? Nah, jadi intinya apa? Akan terjadi satu kegagalan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, konsensus itu yaitu keyakinan, kesepakatan
yang menjadikan keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti disuruh musyawarah, kita maunya bagaimana sih? Kita sekolah itu maunya apa? Kita di kelas ini maunya apa? Nah ini tujuannya. Kemudian model berpikir menang kalah, kita tidak bisa. Tadi rebutan kan tidak ada yang menang dan kalah. Kita harus menang sama menang. Karena apa? Karena setiap orang itu punya tujuan. Jadi kita secara pribadi yang akan mengontrol diri kita. Itu tujuannya. Lanjut. Jadi sudah bisa terjawab tadi ya permainannya. Tepuk tunggal. Serius sekali. Tepuk tunggal. Lanjut. Nah, kita menuju ke budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh bertanggung jawab. Supaya dasarnya budaya positif nanti berjalan, apa benar pengertian ini kita lanjutkan? Disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, Bapak Ibu, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Ternyata Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang melakukan kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya sekedar ditendang, itu tidak, tapi dengan bahasa itu juga bagian dari kekerasan. Ancaman apalagi, besok kalau kamu tidak mengerjakan tidak naik kelas. Saya seperti itu. Kita sering melakukan itu. Benar apa benar ya? Kita sadari memang seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya sebagai guru yang hebat. Kemudian yang kedua, penerapan disiplin positif. Ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya, misalnya melanggar itu konsekuensinya apa, tapi secara positif dia sadar melakukan konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi dengan penerapan disiplin positif, anak itu sadar dengan membuat kesepakatan, keyakinan kelas, harapannya anak-anak itu sadar bahwa apa yang mereka tuliskan itu disadari betul dan akan dilakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawabnya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa teguran, tanpa ancaman maupun hukum. Begitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Memang waktu itu kan kita memang harusnya ada disiplin positif ya, tapi terganjal tidak jadi itu. Jadi akhirnya, ternyata saya banyak belajar dari saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan otak saya itu udah bisa lah menampung semua ilmunya. Itu luar biasa isinya dan bahasanya itu lumayan sulit untuk dipahami. Tapi mudah-mudahan kita sebagai guru hebat itu bisa semua. Lanjut. Ya, nah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita yakini itu ada dasarnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Semua mengarah ke situ. Mau dibuat kalimatnya seperti apa, modelnya seperti apa, intinya nilai-nilai kebajikan yang akan kita berikan kepada anak-anak itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi Bapak Ibu, motivasi diri. Ternyata ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kadang-kadang kita berangkat itu ya, supaya tidak ditegur Pak Umar, saya, gitu ya, kan menghindari ketidaknyamanan. Kemudian atau menghindari hukuman. Anak-anak itu kan kadang-kadang nyontek teman, tapi takut karena ada hukuman nanti kalau tidak. Nah ini motivasinya masih motivasi di luar, belum sampai dalam, belum sampai ke hati, belum sampai ke pikiran mereka. Jadi mindsetnya itu masih takut kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
Bapak Ibu, ternyata imbalan itu tidak baik. Karena apa? Kalau anak tidak diberi imbalan lagi, dia akan kendor lagi. Makanya sebenarnya penghargaan atau imbalan dalam bentuk apapun itu tidak diperkenankan. Karena itu hanya menimbulkan motivasi secara eksternal. Jadi, kemudian yang ketiga ini yang seharusnya dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan keyakinan mereka, jadi saya misalnya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Ini keyakinan. Nanti yang akan menimbulkan motivasi selanjutnya itu yang kita harapkan sebagai guru itu seperti itu, Bapak Ibu. Jangan hanya serta-merta karena saya gurunya, makanya kamu yang penting patuh sama saya, bukan. Tapi ya ke depannya, walaupun dengan guru siapapun, mereka sudah punya komitmen untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak memandang guru siapa yang memilih. Begitu dia Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita tepuk tunggal. Kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi kalau ingin atau kalau bisa meningkatkan yang namanya budaya positif. Kebutuhan dasar manusia kita juga yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Rumah, makan, sandang pangan itu penting. Jadi kalau anak-anak kita ternyata dibalik kehidupannya serba kekurangan, ini akan menimbulkan permasalahan Bapak Ibu. Akan menimbulkan permasalahan. Kemudian kalau tidak dilingkupi dengan cinta dan kasih sayang, mungkin orang tuanya broken, kemudian mungkin jauh dari bapak ibunya, ini yang akan menimbulkan hal-hal yang akan mengganggu kemampuan anak untuk berkembang. Kemudian kebebasan itu berarti anak diberi kebebasan, tapi bukan kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan itu anak itu bebas mengungkapkan pendapat, berimajinasi sesuai dengan keinginannya. Itu baru kebebasan. Kebebasan di sini bukan anak diatur terus bebas, itu tidak. Tapi merasa dirinya tidak dikungkung, tidak diberi batasan untuk berkreasi, untuk berinovasi. Itu maksudnya. Makanya di dalam kurikulum Merdeka dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, ini mengharapkan anak-anak diberi kebebasan leluasa untuk evaluasi. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu, kalau anak-anak itu dalam pelajaran tidak senang, pasti tidak akan menghasilkan. Betul apa betul? Jadi kalau saya berusaha tanya dulu, kamu senang apa tidak? Kamu paham apa tidak? Kamu mengikuti pelajaran ini senang apa tidak? Apakah perlu dirubah proses pembelajarannya? Saya tanyakan kepada anak-anak. Itu menggunakan refleksi. Kemudian kekuasaan. Bapak Ibu, anak-anak itu butuh apa yang diakui. Jadi kekuasaan. Jadi dia itu butuh diakui. Aku misalnya, oh Mbak Yanti hebat, itu diakui. Pada saat mengerjakan, dia dikatakan seperti itu. Itu adalah diberi kekuasaan. Dia misalnya berbicara di depan, memimpin diskusi. Ternyata kamu hebat ya. Itu berarti sudah diakui kekuasaan. Bagi anak-anak yang tidak pernah diberi kekuasaan, kebebasan untuk memikirkan dirinya sendiri atau aktif dalam kegiatannya sendiri, ini berarti masih ada kegagalan. Next. Nah, saya praktek menggunakan 5 posisi kontrol. Kemudian saya praktek itu tidak orangnya secara langsung, tapi berdasarkan permasalahan yang ada di kelas saya. Mungkin bisa jadi 5 posisi kontrol kita ada 5 Bapak Ibu. Kita mau milih yang mana?
mau penghukum, tadi kalau penghukum kan tidak bagus ya. Tak mau membuat orang merasa bersalah, kita juga nanti akan sepanjang hayat dia akan merasa seperti itu. Dan kita akan anak itu akan ingat terus apa yang kita lakukan. Kemudian teman itu biasanya seorang apa-apa, tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, nanti ibu bisa bantu. Nah ini, kalau seperti teman kayak ini itu tidak akan memberikan efek maksudnya. Jadi akan tergantung. Kalau sama guru itu dia selalu manja, selalu ingin diperhatikan. Nah ini kalau sebagai teman itu ya beda. Terus memantau atau monitor. Memantau itu bertanya nanti memantau itu monitor. Mengapa kamu melakukan itu? Dengan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Melakukan tadi ada membaca buku. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan membaca buku. Kalau misalnya terlambat data, tidak ada. Jadi kalau memberikan konsekuensi ya harus sesuai dengan apa kesalahannya. Jadi tidak boleh berbeda. Misalnya bahasa Indonesia tidak boleh. Kalau membaca masih boleh bahasa Indonesia memberikan konsekuensi. Tapi pada saat saya nyuruh lari keliling lapangan itu berarti pelajarannya olahraga. Terus menjadi manajer ini yang diharapkan. Coba videonya mungkin ini masalah lama. Saya prakteknya kurang lebih 15 menit. Kalau dari kamu itu kenapa? Kayaknya karena sifat saya. Ya nakal, sama marah, Langsung deh, tapi bukan masalah tidak kan? Tidak. Itu baik kok kan? Kenapa? Apa kita perhatian atau di rumah kurang bahagia dulu? Kurang bahagia dari orangnya. Ya. Kalau memang buat baju atau peributan di kelas, kita sudah punya keyakinan bahwa kita saling menjaga yang terjadi. Kira-kira masyarakat itu melanggar keyakinan tidak? Seperti nyaman, melanggar ya. Jadi sadar ya kalau itu melanggar ya, sadar. Jadi tadi berdasarkan keyakinan kita, masyarakat merasa melanggar. Kira-kira masyarakat mau memperbaiki tindakan yang keinginan sangat mau, sangat mau. Kalau sangat mau, kira-kira apa ya caranya? Bagaimana masyarakat untuk depannya mau melakukan apa? Pasal tersenyum sama itu gimana? Bakal menguasai tentang beli ya, beli kan datang kemana? Terus menghormati hati kan? Intinya masyarakat sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi mulai kapan masyarakat melakukan itu? Kalau bisa langsung ya, langsung. Berarti kalau biasa harapan kami jadi teman yang lain menjaga kelas ini selalu dalam keadaan tertib dan harmoni. Tidak ada yang tertimpa gara-gara mungkin sesuatu yang berbeda. Nah, maka dengan biasa memang tidak ada yang melakukan kesalahan
semua orang kita kami teman-teman pasti pernah melakukan kesalahan. Ini pada kita ya, kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, diharapkan untuk kedepannya kita harus selalu berbuat lebih baik dan lebih terus tunggal ya. Begitu Bapak Ibu, jadi tidak harus BK bimbingan konseling yang menyelesaikan, tapi kita guru juga berhak untuk melakukan itu. Apalagi wali kelas ya, wali kelas itu kan guru terdekat untuk anak-anak. Lanjut saja ini, lanjut. Posisi kontrol tadi sudah. Nah. Oh iya, boleh, silakan. Anak didik sebagai wali kelas, posisi kelas apakah ramai, posisi kelas maksudnya muridnya atau hanya Oke, Bapak Ibu, dalam mengatasi permasalahan anak didik sebaiknya tidak banyak orang. Jadi kita mau memberikan masukan, mau memberikan pemahaman atau yang menimba apa yang sebenarnya ada di dalam anak-anak kita itu yang bermasalah, itu kita harus sendiri. Kalau bisa orang lain tidak terlibat. Ini kan kebetulan saya memang merencanakan itu. Jadi itu di kelas itu tidak ada orang. Iya, tidak ada orang. Jadi ya saya hanya berdua. Intinya dimanapun boleh. Kalau di ruang guru dalam suasana sepi dan tinggal berdua. Makanya kalau kita memang sangat tidak baik kalau kita misalnya menjudge anak-anak di depan banyak orang. Itu sangat menekan, sangat merendahkan. Jadi anak-anak akan menjadi kerdil di dalam pikirannya. Gitu sih. Ya lanjut. Segitiga restitusi tadi sudah saya praktekkan. Lanjut. Ya ini saya skenarionya seperti ini. Saya buat desain skenario ini memang kenyataannya Bapak Ibu. Hanya saya memang menggunakan nama yang berbeda. Silakan lanjut skenario kasusnya. Iya saya sudah melakukan video kasusnya tadi. Lanjut. Ya. Nah ini segitiga restitusi ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas tadi seperti itu. Kemudian lanjut. Karena kita yang keyakinan lanjut. Oke lanjut. Nah ini tanggapan murid. Coba kita lihat beberapa detik saja. Kita lihat tanggapannya. Ada suaranya. Kok tidak hilang? Dan semoga saya bisa berbuat baik ke depan. Merasa lega setelah bertemu dengan Upani. Malah Upani tidak marah kepada saya. Saya menyadari perbuatan saya dan Upani sudah memberikan motivasi kepada saya agar kedepannya lebih baik. Saya berjanji agar tidak emosi, saya berjanji agar tidak marah-marah, dan semoga saya bisa berbuat baik ke depan. Iya, ini contoh. Iya, memang betul. Tapi saya tentu juga datang. Makanya ini kan sosiodrama. Jadi siapapun boleh menjadi peran. Nah Bapak Ibu, sekarang yang penting yang saat ini akan saya bahas itu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu.
prosedurnya nanti Bapak Ibu melakukan ini. Jadi warga kelas dalam satu kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi tidak per poin, gitu ya. Jadi umum, berupa pernyataan universal atau umum. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi Pak jangan dilarang, jangan, belum, tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Keyakinan kelas cukup. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting itu anak-anak paham. Saya tanya kan di kelas itu, ada yang sampai 19 kesepakatan. Saya tanya, satu saja lupa. Satu lupa. Padahal ditaruhnya di pojok lagi. Di pojok yang nggak pernah dilihat. Saya tanya, kesepakatan kelasmu yang pertama apa? Yang kamu ingat? Nggak ada yang ingat. Berarti kita kan membuat kesepakatan kelas gagal. Harapannya tidak usah banyak, 3-7 saja yang gampang dilakukan dan gampang diingat oleh anak. Tidak usah terlalu panjang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan cara pendapat. Jangan sampai ada yang tidak ikut Bapak Ibu. Karena wali kelas harus mendampingi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin saya praktek karena kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang semester pertama. Kemudian kita lihat tinjau kembali. Kira-kira anak-anak yang mau diubah yang mana? Nah itu kita berikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada anak untuk membuat keyakinan. Lanjut. Nah, contoh pernyataan dilarang mengganggu orang lain ini tidak boleh Bapak Ibu. Harusnya menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Bisa juga menghormati orang lain. Juga bisa keselamatan, hubungannya dengan keselamatan. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada komitmen, berkomitmen menghormati orang lain, tertib. Membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi menjaga kebersihan. Ini contoh yang harus dihilangkan kata-kata. Tidak usah panjang-panjang. Lanjut. Nah, istilah kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak perlu ya. Mengapa kesepakatan saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mengapa sih Mendikbudristek mengubah kesepakatan berubah menjadi keyakinan? Saya tuh sampai baca beberapa materi ya, mana yang menunjukkan perbedaannya. Tapi kenapa semua calon guru penggerak harus menuliskan keyakinan bukan kesepakatan? Ternyata saya tarik kesepakatan itu pada dasarnya melakukan proses. Jadi kalau ditulis kesepakatan itu kurang meyakinkan. Kalau di dalam logika bahasa, kesepakatan itu hanya sekedar proses kegiatan menyepakati. Sedangkan kalau saya cari keyakinan, berarti keyakinan itu yang keluar dari lubuk hati kita, pikiran kita. Jadi intinya akan keluar dengan sendirinya. Makanya akhirnya akan bisa menerapkan di dalam diri masing-masing. Gitu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu tadi berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini prosesnya. Mau dilihat apa tidak prosesnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apakah hari ini kalian bahagia? Alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga di rumah, orang tua, sehat semua? Ya, pada hari pertama kita masuk sekolah ini, kami sebagai wali kelas akan mengajak kalian untuk mereview kembali apa yang pernah kita lakukan. Yaitu sebelum kita mengadakan proses pembelajaran, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan berisi tentang keyakinan kita, keyakinan kalian untuk dilakukan sepanjang semester ke depan. Nah, harapannya
menjadi anak-anak yang lebih hebat. Jadi apapun yang kalian sepakati nanti itu adalah hasil musyawarah kalian dan yang akan melakukan juga kita bersama. Paham anak-anakku? Baiklah, kita akan lanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan kesempatan untuk ketua kelas memimpin membuat keyakinan kelas. Silakan Mbaknya untuk maju ke depan untuk membantu lagi membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada kertas yang akan kalian isi berdasarkan keinginan kalian. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan kita yang akan kita jadikan satu kesepakatan kelas. Silakan nanti ditulis di sini. Kemudian kalian yang lebih hebat. Jadi apapun yang kalian sepakati nanti itu adalah hasil musyawarah kalian dan yang akan melakukan juga kita bersama. Paham anak-anakku? Baiklah, kita akan lanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan kesempatan untuk ketua kelas memimpin membuat keyakinan kelas. Silakan Mbaknya untuk maju ke depan untuk membantu lagi membuat kesepakatan ini ya. Nah, ini ada kertas yang akan kalian isi berdasarkan keinginan kalian. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan kita yang akan kita jadikan satu kesepakatan kelas. Silakan nanti ditulis di sini. Kemudian kalian akan maju untuk menempelkan di masing-masing. Saya serahkan sepenuhnya pada Mbak untuk melakukan proses perbedaan ini. Silakan. Kali ini kita akan menyelidiki isi buat kesepakatan kelas yang Ya, silakan. Ada yang baru di bagian depan yang langsung sudah paham, langsung juga yang berapa. Kalau sudah silakan tulis, kemudian silakan di papan tulis. Jadi kesepakatan yang kemarin kita isi, silakan menurut kalian kira-kira apa yang akan ditambah? Usahakan tidak menggunakan kata tidak, jangan. Silakan. Ya, silakan. Jadi haknya sama. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ayo, silakan segera dengarkan. Ya,
Membuang sampah pada tempatnya. Selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu melaksanakan 5S walaupun di luar dan di dalam sekolah. Siswa membagikan jasa sekolah palsu. Jangan menimbun saksi meja. Cek. Ketika berbicara dengan guru menggunakan Indonesia. Sudah paham ya? Jadi gini Bapak Ibu, setelah ini nanti kita ulang, nah ini seperti ini. Nanti kita jadikan satu pendapat yang hampir sama. Nanti kita apa di bawahnya semua. Oh ternyata ada 8, ini 1 diperkirakan lagi, dipertimbangkan lagi. Apakah kita masuk sendiri atau kita masuk gabungkan ke hal yang sama? Gitu. Jadi ini kesepakatan dari semua anak. Bagaimana? Oh ya setuju, dimasukkan ke sini. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah dibuat seperti ini. Akhirnya dibuat seperti ini, kemudian dibuat didesain. Anak-anak biar yang mendesain, biar mereka menunjukkan kreativitasnya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ditanda tangani. Mulai kita wali kelas dan semua anggota kelas. Lanjut. Ini contoh-contoh yang lalu. Jadi ada 14, ada yang dipilah-pilah sendiri-sendiri, ada disiplin SMA, ada adiwiyata. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi satu kesatuan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, akhir dari materi pembahasan kita sebenarnya, kalau kita mau sekolah kita punya budaya positif, berarti kan pertama yang kita utamakan adalah dari peraturan kelas dulu, dari memberikan menuntut anak-anak untuk berprestasi, berkreasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak-anak, sedangkan kodrat zaman berarti sesuai dengan zaman sampai saat ini. Makanya kalau kita guru harus lebih kreatif bagaimana supaya kita didambakan kedatangannya di dalam kelas. Mungkin apalagi tidak salah Bapak Ibu kalau kita menggunakan media-media online dengan media-media pembelajaran yang sifatnya menggunakan komputer, itu tidak salah. Kemudian setelah membuat peraturan kelas, akhirnya yakin, anak-anak yakin dengan keyakinan kelas itu sendiri, melakukan dengan sepenuh tanggung jawab. Kemudian akhirnya lingkungannya semuanya jadi lingkungan yang positif. Akhirnya sekolah ini mempunyai budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Kita mampu meningkatkan sekolah kita SMP Negeri 27 Semarang menjadi lebih baik dan lebih baik, serta kita bisa atau mampu menuntun anak-anak kita sesuai dengan perkembangan dan keinginannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supani telah memberikan materi pada siang hari ini mengenai tentang budaya positif yang nantinya ke depannya menjadi PR kita semua sebagai selaku wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih Ibu Parmi. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau dalam
acara kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sujati, guru bahasa Inggris SMP Negeri 27 Semarang. Di sini saya akan melaksanakan testimoni setelah mengikuti pembebasan budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Suparni, SPD MPD. Testimoni saya adalah sekolah itu merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Maka sekolah harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak didik kita. Karena karakter peserta didik yang baik tercermin dari perilaku mereka yang sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang telah dibuat oleh sekolah itu. Maka dengan adanya pembebasan budaya positif yang dilaksanakan Ibu Parni selaku guru penggerak, akan menjadikan guru-guru yang lain termotivasi untuk menciptakan dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kami. Saat ini Bapak Ibu Wali kelas telah dalam proses untuk pembuatan keyakinan kelas. Sehingga harapan kami semua akhirnya sekolah ini mampu menciptakan kebiasaan yang positif kepada antar peserta didik, kemudian antar Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Sehingga sekolah dapat memberikan pembiasaan yang sesuai dengan norma yang berlaku dan kesepakatan bersama yang telah mereka sepakati itu. Kemudian hal yang pembiasaan ini harapan kami akan menjadi suatu tradisi yang ada di sekolah kami. Kalau tradisi itu berlangsung terus-menerus akan menjadi suatu budaya yang ada di SMP Negeri 27 Semarang, yaitu budaya yang positif. Terima kasih untuk Bu Parni, SPD, MPD yang telah memberikan pembebasan kepada kami semua. Harapan kami bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berhasil budaya positif terlaksana di SMP Negeri 27 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Mukti Maharani, guru BK SMP Negeri 27 Semarang. Setelah saya menyimak materi mengenai disiplin positif, saya merasa senang karena menjadi lebih paham dan lebih mengerti mengenai apa itu disiplin positif. Harapannya, kedepannya penyusunan kesepakatan dan konsekuensi bersama bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun ajaran baru, karena dengan penyusunan kesepakatan dan konsekuensi bersama dapat meningkatkan komunikasi antara siswa dengan guru, dan juga siswa menjadi akan lebih bertanggung jawab atas sikap dan perilakunya sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Saputra, kelas 8H. Saya akan memberikan testimoni mengenai membuat keyakinan kelas bersama Bu Parni. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelas 8D, nama saya Bunga Oya Salsabila, akan memberikan testimoni mengenai membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan didampingi bersama Bu Parni sebagai wali kelas. Pendapat dan harapan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang kelas kami sudah membuat keyakinan kelas.
Dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, diharapkan bisa membangun sikap disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya yaitu kelas menjadi lebih kondusif, menaati peraturan yang sudah disepakati, serta mewujudkan kekompakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.